Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai koperasi ya, melanjutkan pembahasan yang minggu lalu ya, mengenai jenis-jenis organisasi bisnis. Nah, yang terakhir ini adalah koperasi. Koperasi Indonesia sendiri didirikannya itu sudah ada sejak tahun 1960, didirikan oleh Bapak Muhammad Hatta. Nah, awal dari tujuan pendiriannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi pada awalnya koperasi itu didirikan untuk satu lembaga simpan pinjam, jadi seperti mirip-mirip seperti bank, karena pada masa itu banyak sekali rakyat Indonesia yang terjerat oknum-oknum yang meminjamkan uang seperti lintah darat begitu ya. Jadi merugikan rakyat Indonesia sehingga sulit untuk berkembang. Nah, oleh karena itu menurut Bapak Muhammad Hatta, sistem perekonomian yang paling baik untuk masyarakat Indonesia adalah sistem perekonomian yang dari rakyat untuk rakyat ya, cocok dengan konsepnya koperasi ya. Begitu. Kenapa? Karena koperasi adalah usaha bersama dalam upaya memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong dan kekeluargaan. Nah, di sini bisa dilihat tujuan koperasinya semuanya adalah untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat si anggota koperasi itu ya. Yang pertama kita bisa melihat meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Karena kenapa? Mungkin pada masa awal-awal kemerdekaan tidak banyak orang yang berkesempatan bisa menjadi pengusaha begitu ya, sehingga didirikanlah koperasi, di mana koperasi ini bisa diikuti atau bisa merangkul seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya di perkotaan, juga di pedesaan gitu. Nah, koperasi ini kan sampai ke desa-desa ya gitu. Jadi tidak hanya orang-orang di kota saja yang bisa memiliki lembaga bisnis tuh. Kemudian yang keempat, menjadi sokoguru dalam perekonomian nasional. Sokoguru itu adalah apa ya? Dasar ya, dasar atau landasan dalam perekonomian nasional. Membantu produsen dengan memberikan penawaran yang relatif tinggi. Nah, jadi biasanya di pedesaan, utamanya pada zaman dahulu kala, para petani, peternak gitu, mereka menjual hasil taninya itu pada saat itu ke tengkulak, di mana tengkulaknya hanya mementingkan keuntungan pribadinya saja, tidak memikirkan kesejahteraan si petani, sehingga hasil-hasil tani, hasil peternakannya itu dibeli dengan harga yang murah gitu. Nah, karena tidak ada lagi yang bisa menampung hasil tani, maka si petani mau tidak mau ya menjualnya ke tengkulak gitu, walaupun dengan harga yang murah tuh, sehingga dia keuntungannya sedikit. Nah, muncullah koperasi di mana dia bisa membeli hasil pertanian atau hasil dari produsen yang dari rakyat dengan harga yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau. Nah, ini kebalikannya. Ketika dia membeli dari produsen, dia beli harga yang tinggi, tetapi ketika dia menjual ke konsumen, dia menjual dengan harga yang rendah. Karena apa? Karena kan memang semangatnya adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat ya. Jadi
dia tidak mencari keuntungan untuk si koperasinya sendiri, tetapi bagaimana caranya adalah untuk seluruh masyarakat. Nah, kemudian memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. Untuk perusahaan mikro dan kecil biasanya itu mereka kesulitan ketika perlu tambahan modal. Ketika mereka mau meminjam ke bank, banyak persyaratan yang tidak bisa mereka penuhi gitu ya. Sehingga akhirnya mungkin dia terpaksa meminjam ke rentenir dengan bunga yang tinggi gitu. Nah, koperasi muncul dengan memberikan layanan simpan pinjam bagi masyarakat yang memerlukan peminjaman modal. Begitu ya. Nah, itu adalah koperasi. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip koperasi. Nah, tadi kan prinsip dasar koperasi adalah dari rakyat untuk rakyat, dari anggota untuk kesejahteraan anggota itu sendiri gitu ya. Nah, sehingga prinsip-prinsip koperasi yang lain adalah yang pertama, keanggotaan koperasi itu tidak dipaksa, jadi siapa saja ya sukarela. Siapa yang mau jadi anggota koperasi silakan mendaftar, kalau tidak pun tidak apa-apa. Jadi prinsip dasarnya koperasi itu adalah sukarela. Kemudian dalam pengelolaannya, koperasi itu harus bersifat demokratis. Nah, berbeda dengan organisasi perusahaan yang pada umumnya, biasanya segala keputusan itu kan ada di pucuk pimpinan ya, ditentukan oleh entah itu oleh direktur, oleh CEO gitu ya. Nah, cuman kalau untuk koperasi pengelolaannya itu bersifat demokratis. Jadi semua anggota koperasi itu bisa memberikan sumbangsi atau sumbang saran bagaimana sih seharusnya mengelola koperasinya gitu. Nah, biasanya setiap tahunnya nanti ada rapat anggota koperasi yang membicarakan terkait pengelolaan koperasi begitu ya, dan semua anggota boleh mengeluarkan pendapatnya. Kemudian yang ketiga adalah pembagian hasil usaha diberikan secara adil sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing anggota terhadap koperasi. Nah, jadi koperasi itu kan prinsipnya dari anggota untuk anggota ya. Misalnya ada koperasi simpan pinjam. Nah, nanti setiap anggota itu misalnya menabung ke koperasi atau dia meminjamkan ke koperasi gitu ya, meminjam uang ke koperasi dengan membayar bunga. Nah, nanti di akhir periode, di akhir tahun kan ada perhitungan laba ya, laba yang diperoleh oleh si koperasi. Nah, pembagian labanya ini adalah tergantung seberapa besar proporsi anggota menyumbangkan dana ke atau menanamkan dananya di koperasi gitu ya. Misalnya Tuan A dia menyimpan uangnya sebanyak 50% dari total uang yang ada di koperasi, maka ketika ada pembagian sisa hasil usaha, jadi kalau di koperasi itu labanya itu namanya bukan laba tetapi sisa hasil usaha ya, atau SHU. Nah, SHU ini nanti dibagikan ke para anggota. Nah, mungkin nanti si Tuan A ini karena dia memiliki proporsi 50%, maka dari SHU-nya itu 50%-nya untuk si Tuan A. Begitu ya, jadi ini yang dimaksud pembagian hasil usaha diberikan secara adil sesuai dengan porsi kontribusi. Nah, kemudian pemberian balas jasa terhadap pemberi modal sesuai dengan jumlah modal yang diberikan. Ini juga sama ya. Dan yang terakhir mengutamakan kemandirian. Jadi koperasi itu dia berbisnisnya itu mandiri, tidak tergantung kepada organisasi lain. Itu namanya kemandirian. Ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya koperasi primer, ada yang namanya koperasi sekunder. Nah, koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh orang perorangan, jadi bukan lembaga yang mendirikannya ya.
Misalnya tuan A, B, C, dan D gitu. Mereka bersepakat ingin mendirikan koperasi A, B, C, D gitu ya. Itu namanya koperasi primer. Nah, anggotanya juga lebih dari 20 orang. Kemudian ada yang namanya koperasi sekunder. Nah, kalau koperasi sekunder ini adalah koperasi yang didirikan oleh koperasi yang beranggotakan koperasi juga. Jadi maksudnya gini, misal di satu daerah ada beberapa koperasi yang sudah berdiri. Kemudian si koperasi-koperasi ini bergabung dan mendirikan koperasi baru. Itu namanya koperasi sekunder. Sedangkan untuk jenis usaha koperasi ada 4 macam. Yang pertama adalah koperasi produsen, yang kedua koperasi konsumen, yang ketiga koperasi jasa, yang keempat koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi produsen adalah koperasi yang menyediakan sarana kepada produsen untuk melakukan produksi produk berasal dari anggota dan ditawarkan dengan harga relatif lebih tinggi untuk kemudian dijual kepada anggota dan non-anggota. Jadi si anggota-anggota koperasinya adalah para produsen ya, misalnya ada pengrajin gitu ya, pengrajin kerajinan tangan, souvenir, atau misalnya petani gitu ya, dia kan produsen juga ya, petani itu. Jadi anggota koperasinya adalah para produsen. Nah, di mana si produsen ini nantinya menjual barang hasil usahanya itu ke koperasi gitu ya. Kemudian nanti sama koperasi dijual lagi ke anggota yang lain atau ke yang non anggota. Misalnya ada koperasi A. Nah, Bapak B ini, misalnya ada koperasi A dan Bapak B merupakan anggota dari koperasi A. Bapak B adalah petani. Misalnya, Bapak B sudah berhasil memanen padinya sebanyak 1 ton misalnya ya, jadi menghasilkan 1 ton beras. Nah, 1 ton beras ini kemudian dijual ke koperasi A oleh si Bapak B ini. Nah, oleh si koperasi, beras yang 1 ton dari Bapak B ini dijual kembali ke anggota koperasi yang lain atau ke yang non anggota koperasi. Nah, itu namanya koperasi produsen. Kemudian ada juga koperasi konsumen. Untuk koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan kegiatan usaha berupa barang untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. Nah, kalau koperasi konsumen itu dia seperti toko biasa gitu ya. Biasanya jualannya seperti toko biasa aja, seperti Indomaret, seperti warung kelontong. Jadi si koperasinya misalnya membeli barang dari orang lain ya, dari supplier, kemudian dia jual ke anggota atau ke non anggota gitu. Itu namanya koperasi konsumen. Nah, ada juga koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan jasa, misalnya jasa apa? Ya, berbagai macam jenis jasa ya. Misalnya jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi kecuali simpan pinjam. Kalau simpan pinjam juga sebetulnya kan itu jasa ya, meminjamkan uang itu kan jasa. Nah, koperasi jasa ini adalah jenis koperasi yang menyediakan jasa, misalnya jasa percetakan gitu ya. Kecuali simpan pinjam untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. Nah, yang terakhir adalah koperasi simpan pinjam. Kalau koperasi simpan pinjam ini bentuknya seperti bank. Jadi dia itu meminjamkan, memberikan jasa peminjaman uang ke anggotanya. Kemudian bisa juga si anggotanya itu menabung di koperasi tersebut gitu ya.
Dan prosesnya juga seperti di bank, ketika anggota menabung di koperasi, dia dapat bunga. Ketika dia meminjam ke koperasi, dia harus membayar bunga gitu. Nah, nanti di akhir tahun kan dihitung ya berapa keuntungan atau apa tadi, sisa hasil usaha. Nah, itu dibagikan lagi ke anggotanya. Nah, itu tadi jenis-jenis usaha koperasi. Nah, kemudian apa sih keuntungan menjadi anggota koperasi? Jadi banyak ya keuntungan yang bisa kita dapat dari menjadi anggota koperasi. Yang pertama adalah anggota koperasi itu berhak mendapatkan pembagian sisa hasil usaha atau laba ya. Nah, besarannya tadi kan sudah dijelaskan, itu proporsional sesuai seberapa besar sih para anggota ini menanamkan modalnya ke koperasi begitu. Kemudian dengan menjadi anggota koperasi juga biasanya jika kita membeli barang atau jasa di koperasi tersebut, ini harganya bisa lebih murah, lebih terjangkau jika dibandingkan dengan beli di luar koperasi. Bagi anggota juga dapat meminjam dana kepada koperasi baik secara sistem konvensional berbunga ataupun bagi hasil sistem syariah. Jadi koperasi juga ada koperasi syariah sekarang ini sudah berkembang ya. Jadi untuk koperasi simpan pinjam, jika kita menjadi anggota koperasi simpan pinjam, kita bisa meminjam uang atau dana ke koperasi. Kemudian yang berikutnya, anggota koperasi itu biasanya mendapatkan pelatihan entrepreneur, juga bisa memperluas jaringan bisnis, sehingga para anggota koperasi ini bisa lebih berkembang menjadi pengusaha yang lebih baik, usahanya bisa lebih berkembang karena mendapatkan ilmu yang lebih banyak, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih struktur koperasi? Jadi struktur organisasi koperasi ini yang paling tinggi adalah rapat anggota ya. Jadi di rapat anggota ini tadi kan kalau kita ingat lagi, koperasi ini sistemnya harus demokratis ya. Jadi seluruh anggota berhak memberikan pendapat terkait dengan pengelolaan koperasi. Jadi yang paling tinggi kedudukannya adalah rapat anggota. Di rapat anggota ini nanti akan menunjuk pengurus koperasi ya. Jadi selain anggota ada pengurusnya ya yang sehari-hari itu bekerja untuk menjalankan kegiatan koperasinya. Kemudian ada dewan pembina, ada dewan pengawas. Dewan pengawas tentunya mengawasi kerja si pengurus, pembina adalah membina si pengurus. Nah, si pengurus ini nantinya adalah menangani semua kegiatan-kegiatan usaha koperasi, entah itu koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi konsumen, begitu ya, koperasi jasa dan lain sebagainya. Nah, baru ada anggota koperasi, gitu ya. Ini adalah struktur organisasi koperasi. Nah, kemudian tadi kan ada dalam struktur organisasi koperasi ada yang namanya rapat anggota ya, di mana rapat anggota koperasi itu merupakan kedudukan yang tertinggi dalam struktur organisasi koperasi. Nah, di rapat anggota ini apa saja sih yang dibicarakan? Yang pertama adalah AD/ART ya. Jadi anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi. Kemudian dibicarakan juga terkait kebijakan umum organisasi, manajemen dan usaha koperasi. Kemudian memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus serta pengawas koperasi. Kemudian disusun juga rencana garis besar program kerja koperasi dan rencana anggaran pendapatan biaya koperasi. Kemudian ada pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Jadi dalam rapat anggota itu biasanya juga dibahas pertanggungjawaban atas pekerjaan si pengurus koperasi gitu ya. Nah, jika diterima oleh rapat anggota maka pertanggungjawabannya disahkan. Nah, kemudian ini nih yang paling penting, memutuskan dan mengesahkan pembagian SHU koperasi, sisa hasil usaha ya, atau laba sederhananya ya.
Jadi dalam rapat anggota itu dibicarakan SHU-nya itu akan dibagikan bagaimana gitu ya. Kemudian dibicarakan juga amalgamasi. Apa sih amalgamasi? Amalgamasi adalah peleburan atau penyatuan dan pembubaran koperasi gitu ya. Jadi misalnya ada beberapa koperasi akan dilebur menjadi satu koperasi, atau ada koperasi yang mau dibubarkan, itu namanya amalgamasi. Nah, untuk memutuskan amalgamasi itu harus di rapat anggota. Nah, di sini ada catatannya, rapat keputusan dalam rapat anggota itu dianggap sah jika dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota ya, dan disepakati oleh lebih dari setengah anggota yang hadir, itu baru sah gitu. Nah, kemudian tadi ada lagi dalam struktur organisasi koperasi yaitu pengurus, gitu ya. Siapa sih pengurus? Nah, di sini katanya pengurus merupakan pimpinan kolektif yang terdiri atas beberapa anggota pengurus. Tugasnya apa? Tugasnya adalah bertugas mengelola koperasi sesuai dengan rancangan anggaran dan anggaran tahunan ya. Jadi kan dalam rapat anggota koperasi kan salah satunya diputuskan ADART ya. Jadi ada rencana anggaran tahunan itu harus dikelola oleh si pengurus, tugasnya pengurus. Kemudian untuk melakukan tugas sebagai pengurus, si pengurus itu nanti dia harus menyusun program kerja dan mengajukan program kerja. Kemudian mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban tugas. Kemudian tugasnya lagi yaitu menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris. Kemudian menyelenggarakan administrasi koperasi dan menyelenggarakan RAT ya, rencana anggaran tahunan. Begitu, oke. Nah, kemudian dalam struktur organisasi yang berikutnya adalah pengawas. Ya. Nah, pengawas ini dipilihnya di rapat anggota, ya, sama seperti pengurus. Pengawas ditunjuk dan dipilih pada saat rapat anggota. Nah, apa saja sih tugasnya? Yang pertama, melaksanakan tugas pengawasan itu berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan organisasi. Jadi, memastikan bahwa si pelaksana atau petugas koperasi itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kebijakan pengelolaan organisasi koperasinya. Kemudian dalam rangka pelaksanaan tugas, pengawas wajib membuat laporan tentang hasil pengawasannya dan merahasiakan hasil laporannya kepada pihak ketiga. Jadi si pengawas ini ketika dia sudah mengawasi pekerjaan pengurus, dia harus menyusun laporan. Nah, laporannya dilaporkan ke siapa? Tentunya ke rapat anggota. Tetapi dia harus merahasiakan laporannya itu ke pihak ketiga atau selain anggota internal koperasi, gitu ya. Kemudian tugasnya lagi dari pengawas adalah meneliti catatan dan fisik yang ada di koperasi dan mendapatkan keterangan yang diperlukan. Terus, nah ini nih, jika dalam proses pengawasan, si pengawas ini menemukan adanya penyimpangan, maka penyimpangan itu harus dikonsultasikan kepada pengurus untuk diambil tindakan. Nah, selanjutnya baru dilaporkan ke rapat anggota. Jadi pengawas ini seperti auditor ya, seperti pengendali internal di koperasi. Oke, baik, sudah selesai pembahasan kita tentang koperasi. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menambah pengetahuan dan wawasan untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.